Halo semua, selamat datang di channel kami Jurnal Kriminal bersama saya Tika Hawalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus hari ini terjadi di negara India, wilayah Tamil Nadu, di kota Chennai. Kota Chennai adalah salah satu spot turis yang ada di negara India. Di sana terdapat seorang pria bernama Selvaraj tinggal di sebuah desa kecil yang bernama Elantor. Selvaraj hanya hidup dengan ibu kandungnya yang bernama Padma dan tidak ada informasi tentang ayah kandungnya atau kehidupan mereka sebelum kejadian. Di desa sangat sulit mencari ekonomi dan Selvaraj butuh membantu ibu kandungnya, maka dia memutuskan untuk pergi ke kota Chennai untuk mencari peluang kerja dan mendapat uang yang lebih. Selama Selvaraj bekerja di kota, dia tidak lupa memberi kabar kepada ibunya setiap hari dan menurut Selvaraj, ibunya adalah penyemangat hidupnya. Pada tanggal 26 September di tahun 2022, pagi hari Selvaraj menghubungi ibunya, namun ibunya tidak menjawab. Dia pikir ibunya sedang sibuk dan dia akan menelpon ibunya lagi di waktu jam makan siang. Sekali lagi ibunya tidak menjawab teleponnya dan Selvaraj pikir ibunya saat itu sedang keluar. Selvaraj merasa khawatir dan pada sore hari setelah beberapa kali dia menghubungi ibunya dan ibunya tidak mengangkat, Selvaraj menelpon tantenya yang bernama Palaniama dan menyuruh tantenya itu untuk datang ke rumahnya. Palaniama pun datang ke rumah Selvaraj namun rumah itu dalam keadaan kosong dan pintu masih dalam keadaan terkunci. Palaniama juga menanyakan kepada tetangga sekitar tentang keberadaan Padma, namun tidak satu pun dari mereka yang melihat Padma hari itu. Selvaraj baru bekerja di kota selama 7 bulan, namun karena mendengar ibunya tidak ditemukan, Selvaraj pun akhirnya memutuskan untuk pulang hari itu. Selvaraj mendatangi kantor polisi untuk melaporkan ibunya yang telah hilang dan polisi mencari bukti panggilan terakhir yang dilakukan oleh Padma di handphonenya dan ternyata Padma terakhir menghubungi seorang pria pemilik restoran di area itu. Polisi pun bergegas menemui pria tersebut karena kemungkinan dia tahu di mana keberadaan Padma. Sesampainya di restoran itu, polisi masuk dan mencari pemilik restoran tersebut dan ternyata pemilik restoran itu bernama Muhammad Safi. Muhammad Safi ketika melihat polisi sedang mencarinya, dia sangat ketakutan dan dia berusaha melarikan diri. Muhammad Safi melarikan diri lewat pintu belakang dan polisi mengejarnya hingga dia berhasil ditangkap. Setelah diborgol, Muhammad Safi dengan rasa ketakutannya, di sana dia mengatakan bahwa dia tidak melakukan penganiayaan apapun dan ada 2 orang lain yang bersamanya hari itu dan merekalah yang melakukan semuanya. Polisi sangat syok mendengar penjelasan Muhammad Safi karena polisi datang ke sana hanya ingin menanyakan tentang keberadaan Padma. Kini polisi mulai curiga bahwa Muhammad Safi sepertinya telah menyembunyikan sesuatu. Safi dibawa ke mobil polisi dan diminta untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Di sana Safi mengatakan bahwa dia tidak melakukan apapun kepada mereka dan setelah itu Safi baru tersadar bahwa polisi belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Maka setelah itu Safi tidak mau bicara lagi. Polisi membawa Safi ke ruang interogasi dan di sana setelah Safi didesak oleh polisi, dia mengatakan suatu hal yang membuat polisi sangat syok. Di kota tersebut juga tinggal pasangan yang bernama Bagawal Singh yang berusia 68 tahun dan istrinya yang bernama Laila Singh yang berusia 59 tahun. Pasangan itu sangat dikenal di kota Chennai karena mereka memiliki klinik pijat terapi terbesar yang ada di kota tersebut. Orang-orang mengenal Bagawal dengan sebutan Dr. Bagawal dan istrinya juga sangat dikenal di sosial media karena pekerjaan mereka. Mereka sering mengupload foto kebersamaan keluarganya dan biasanya mereka menunjukkan ke sosial media betapa bahagianya hidup mereka.
Namun dari foto dan video yang mereka unggah itu, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah mereka. Dr. Bagawal sudah beberapa bulan mengalami kesulitan ekonomi, bahkan di tahun 2022, Bagawal kehilangan bisnisnya dan tidak tahu cara memulai bisnisnya lagi, karena dana tabungannya kini sudah terkuras habis. Semua berawal ketika pandemi datang di tahun 2019 hingga di tahun 2020, di mana Dr. Bagawal sama sekali tidak bekerja dan dia tidak punya income. Suatu hari Dr. Bagawal menghubungi teman Facebooknya yang bernama Sri Devi, dan dokter dengan Sri Devi ini sudah berteman di Facebook sejak tahun 2019. Ketika dokter curhat kepada Sri Devi mengenai masalah finansialnya, tiba-tiba Sri Devi mengatakan bahwa dia juga mengalami hal yang sama di tahun 2019. Namun pada saat itu, dia mendapat solusi untuk bangkit dari kebangkrutan. Sri Devi menjelaskan bahwa kehidupannya dulu sangat hancur, di mana dia kehilangan rumah, bisnis dan juga tidak punya uang tabungan. Namun dia menemukan seseorang yang dapat membantunya untuk mengembalikan apa yang telah hilang dan kini bisnisnya menjadi sukses. Setelah mendengar cerita Sri Devi, dokter pun menjadi tertarik dan bertanya kepada Sri Devi apakah orang yang membantunya itu juga mau membantu dirinya. Sri Devi mengatakan bahwa orang yang membantunya itu adalah pria yang sangat baik hati. Sri Devi meminta alamat rumah Dr. Bagawal karena dia akan menyuruh orang tersebut untuk datang ke sana dan mereka bisa ngobrol serta mengutarakan apa yang dia mau dari pria tersebut. Beberapa hari kemudian, seorang pria mengetuk pintu rumah Dr. Bagawal dan setelah dia membukakan pintu, pria itu memperkenalkan dirinya kepada Dr. Bagawal dengan nama Muhammad Safi, yaitu pria yang disuruh oleh Sri Devi. Dokter mengajak Safi untuk masuk ke dalam rumahnya dan di ruang tamu itu mereka ngobrol dengan leluasa. Bahkan di sana juga terdapat istri Dr. Bagawal, yaitu Laila Singh. Setelah dokter menceritakan semua permasalahan ekonominya dan apa yang dia mau, Safi di sana berdoa dan mengatakan bahwa kehancuran bisnis mereka itu dikarenakan adanya orang yang iri dan melemparkan black magic agar mereka bangkrut. Jangankan di India, di seluruh dunia pun masih ada orang yang percaya dengan black magic ini, bahkan sebagian dari mereka menggunakan kepercayaan orang lain untuk mengelabui dan juga untuk menipu mereka. Dr. Bagawal dan istrinya juga percaya dengan hal tersebut dan akhirnya mereka menanyakan lagi apa solusi yang bagus untuk menghancurkan black magic tersebut dan mereka bisa hidup normal kembali. Awalnya, Safi mengatakan dengan sangat yakin bahwa black magic itu tidak terlalu kuat dan dia bisa menghancurkan ilmu tersebut hanya dengan melakukan ritual kecil. Dr. Bagawal di sana menanyakan ritual apa yang dia maksud dan apa yang harus mereka siapkan. Safi mengatakan bahwa sebelum mereka melakukan ritual tersebut, dia harus tidur dan menyetubuhi Laila terlebih dahulu. Safi juga mengatakan bahwa Dr. Bagawal juga harus ada di kamar tersebut untuk menyaksikan istrinya berhubungan dengannya. Ketika saya menganalisis kasus ini, jujur saya merasa sangat shock karena Dr. Bagawal dan istrinya Laila, mereka sama-sama lulusan sarjana kedokteran dan bagaimana bisa mereka percaya dengan apa yang dikatakan oleh Safi yang dikenal Safi adalah seorang pria buta huruf. Dan Safi ini juga tidak pernah mengecam pendidikan. Namun kembali lagi pada kenyataan, ketika seseorang sudah gila dengan sesuatu, dengan apa yang mereka mau, pasti mereka akan melakukan apapun itu. Kemungkinan karena Bagawal dan istrinya sangat menginginkan hartanya kembali dan mereka tidak bisa hidup dengan masalah ekonomi mereka, maka pada saat itu mereka tidak bisa berpikir secara jernih. Dr. Bagawal pun menerima permintaan Safi dan sebelum mereka melakukan ritual yang besar itu, Dr. Bagawal melihat istrinya berhubungan dengan Safi. Sebenarnya saya masih tidak percaya dengan artikel yang saya baca tentang kasus ini, bagaimana seorang suami merelakan istrinya ditiduri oleh orang lain dan itu terjadi di depan matanya sendiri.
Setelah Safi melakukan hubungan dengan Laila di atas ranjang yang ditonton oleh Bagawal, Safi mengatakan ritual selanjutnya harus segera dilaksanakan. Safi mengatakan bahwa black magic yang dikirim oleh seseorang itu sangat kuat dan tidak bisa hancur jika hanya dikorbankan seekor binatang. Safi menyarankan untuk mencari tumbal seorang wanita agar ritual mereka berjalan dengan lancar. Lebih terkejutnya lagi, pasangan dokter itu juga percaya dengan apa yang dikatakan oleh Safi dan mereka mengatakan bahwa pada saat itu dia tidak punya pihak keluarga yang dapat dia persembahkan untuk ritual. Kalaupun ada, mereka akan mengorbankan untuk ritual. Lalu Safi mengatakan bahwa jika dia membayarnya lebih, maka dia sendirilah yang akan mencari korban tersebut. Maka Bagawal pun membayar sejumlah uang kepada Safi untuk mencarikan korban untuknya. Safi kembali pulang ke restoran dan di sana dia melihat beberapa wanita langganannya dan wanita-wanita tersebut adalah orang dari kalangan bawah yang hidupnya sangat susah. Wanita-wanita itu bekerja seharian untuk menjual tiket loteri dan terkadang mereka itu mangkalnya di restoran milik Safi. Safi hari itu ngobrol dengan seorang wanita bernama Rosili yang berusia 49 tahun dan di sana Safi mengatakan bahwa dia mendapat job baru untuk mencari artis dalam syuting film dewasa. Safi menawarkan kepada Rosili jika dia mau menjadi artis dari adegan tersebut, maka produsernya akan membayarnya sebesar 1 juta rupiah. Rosili setelah mendengar jumlah uang 1 juta rupiah, dia pun tidak berkata apapun dan langsung menyetujui permintaan Safi. Karena di sana pada umumnya pekerja seperti Rosili ini setelah bekerja seharian di area itu, mereka hanya mendapatkan uang sekitar 1.000 sampai 2.000 rupiah per hari. Hari itu juga Safi mengajak Rosili ke rumah dokter Bagawa dan di sana Safi mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan calon korbannya. Sesampainya di rumah dokter, Safi mengatakan kepada Rosili untuk melakukan adegan dan Safi di sana mengikat tangan dan kaki Rosili di ranjang, mata dan mulut Rosili pun ditutup dengan kain dan Rosili pikir bahwa itu adalah bagian dari peran yang akan dia mainkan. Setelah Rosili mendengar suara rintihan Safi di telinganya dengan penuh nafsu, Rosili baru mengetahui bahwa itu bukan adegan sebuah film, kecuali Safi akan memperkaosnya di sana. Safi melakukan hubungan dengan Rosili di atas ranjang itu, namun tiba-tiba Rosili teriak meminta tolong. Karena takut didengar oleh orang lain, dari balik pintu datanglah Bagawal dan juga Laila dengan senjata tajam di tangan mereka dan mereka langsung menyembelih leher korban. Sedang Safi masih melakukan hubungan dengan korban. Setelah Safi merasa puas, dia mengatakan kepada Bagawal bahwa agar ritualnya itu diterima, mereka harus memakan daging dari korban tersebut. Kedua dokter itu pun percaya dengan apa yang dikatakan oleh Safi dan mereka bertiga mulai menguliti dan memasak daging korban dan menyantapnya bersama. Setelah makan bersama, sisa daging dan tulang yang tidak bisa mereka makan, mereka kubur di belakang rumah dokter Bagawal. Setelah ritual selesai, dokter Bagawal dan istrinya berharap pundi-pundi uang akan kembali ke dompet mereka. Namun hari demi hari, keadaan keluarga dokter Bagawal masih tetap sama. Dokter Bagawal akhirnya menemui Safi lagi dan menanyakan kenapa belum ada perubahan setelah mereka melakukan ritual. Safi berpura-pura berdoa kembali dan mengatakan bahwa black magic yang dikirim orang ke keluarganya itu sangat berat, maka butuh 1 korban lagi. Safi mengatakan bahwa dia akan mencari korban berikutnya asal dokter Bagawal mau membayarnya lebih mahal kali ini. Anehnya dokter pun setuju dan dia membayar Safi lebih mahal untuk mencari korban berikutnya. Safi kembali bekerja di restoran dan dia kepikiran dengan seorang wanita yang juga sedang kesusahan dalam masalah ekonomi. Hari itu Safi menghubungi Padma untuk datang ke restorannya karena dia memiliki job yang baru. Padma yang berusia 52 tahun, biasanya seharian dia pergi di jalan untuk menjual tiket loteri
dan biasanya dia juga sering mampir ke restoran Safi. Safi menggunakan teknik seperti yang dia gunakan kepada Rosili, yaitu tentang pembuatan film dewasa dengan bayaran 1 juta rupiah. Padma yang juga dalam kesulitan ekonomi, dia tidak menolak kesempatan emas tersebut untuk mendapat uang 1 juta dalam sehari. Padma pun diajak oleh Safi untuk datang ke rumah Dr. Bagawa dan untuk melakukan perannya menurut Safi, dia harus diikat di atas ranjang sama seperti apa yang Safi lakukan kepada Rosili. Di saat Safi melakukan hubungan dengan korban, tiba-tiba Dr. Bagawal dan Laila datang dari balik pintu dan di tangan mereka sudah terdapat senjata tajam untuk menyembelih leher korban. Kali ini tidak sampai di situ, Safi memotong alat kelamin korban, lalu dia mencincangnya di sana. Semua itu terjadi pada tanggal 26 September di tahun 2022, dan setelah Padma tidak bernyawa, mereka bertiga memotong jasad korban menjadi 52 bagian. Setelah mereka makan sebagiannya dan sisanya mereka kubur di tempat yang sama di mana Rosili mereka kuburkan. Setelah Safi mengatakan semua apa yang dia lakukan kepada polisi, polisi pun menangkap ketiga pelaku dan mencari jasad kedua korban yang mereka kubur di belakang rumah Bagawal. Berita penemuan jasad Rosili dan juga Padma ini hingga menggegerkan warga India yang dimana mereka menyebut peristiwa tersebut sebagai Kerala Sacrifice. Penyidik juga menemukan file laporan tentang Safi sebelum kejadian mengerikan itu, yang dimana Safi ternyata juga pernah dilaporkan seseorang telah memperkosa seorang wanita tua yang berusia 75 tahun, namun kasus pemerkosaan itu, Safi mendapat pembebasan bersyarat. Di balik kasus Padma, di sini penyidik juga menangani kasus Rosili, yang dimana Rosili telah menghilang selama 4 bulan, namun anehnya, tidak ada laporan apapun di kantor polisi di mana keluarganya atau kerabat Rosili yang berusaha untuk mencarinya. Ternyata penyidik menemukan bahwa Rosili tidak punya keluarga yang peduli dengannya, maka hilangnya Rosili, keluarganya pun tidak ada yang mau mencari atau melaporkan ke kantor polisi. Ketika polisi mengambil handphone Safi untuk dilakukan pengecekan, ternyata Sri Devi yang memperkenalkan Safi ke Dr. Bagawal, wanita tersebut tidak eksis. Ternyata Safi sendiri yang membuat profil palsu dengan nama Sri Devi dan berteman dengan Dr. Bagawal sejak pada tahun 2019. Diduga Safi melakukan semua itu hanya untuk mencari kepuasan seksualnya saja dan dia mengambil kesempatan dalam kesulitan Dr. Bagawal. Bahkan Safi telah berhasil berhubungan dengan Laila, Rosili dan juga Padma. Safi juga menggunakan kesempatan tersebut dengan menguras uang dokter untuk kepentingannya sendiri. Kasus ini masih menunggu jadwal persidangan, namun ketiga pelaku sampai hari ini masih mendekam di penjara. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.